Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Pada kesempatan ini, marilah kita bersyukur karena kita dapat melaksanakan podcast diskusi tentang problematika penarikan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur. Bersama kami telah hadir para anggota DPR Komisi C yang kita banggakan. Yang pertama ini komandannya Komisi C hadir secara khusus, Gus Halim. Apa kabar Gus? Alhamdulillah Pak Pit, Assalamualaikum warahmatullahi Ini kok pakai wabarakatuh. peci ini, apa ada Menandakan tanda-tanda Madura daftar ya? di 24? Betul. Oke, selanjutnya senior di Indrapura, Bapak Suyatni. Pripun Pak, sehat? Alhamdulillah, yang senior beliau umur aja yang buat senior. Oke, baik masyarakat Jawa Timur, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Dan di sebelah kanannya mewakili generasi Z, Mas Fuadi. Gimana, sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah melihat wajahnya cerah itu berarti tanda-tanda baik untuk Jawa Menyala, Timur. menyala. Sedangkan di sebelah kiri saya ada Mas Heri yang merupakan dari Surabaya ya Mas Heri ya? Kediri. Oh Kediri, ya mohon maaf. Gimana sehat? Pak Heri? Alhamdulillah, sehat Oke, Pak Bitono. terima Oke. kasih dan Assalamualaikum warga Ponorogo dan warga Jawa Timur. Oke. Dan yang selanjutnya adalah Gus Mama. Pripun Gus, sehat kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu. Oke. Baik para masyarakat Jawa Timur, tentu masih ada banyak hal yang perlu kita selesaikan ke depan terkait dengan intensitas pendapatan dari unsur pajak kendaraan bermotor. Nah, yang pertama ke Gus Halim, tentu dengan pengalaman dan network ke berbagai daerah ya, panjenengan punya gambaran, misal dibandingkan dengan Jawa Barat, DKI, atau bahkan provinsi lain di luar Pulau Jawa. Menurut panjenengan, kinerja dari pelayanan Samsat di Jawa Timur itu sudah cukup bagus atau perlu ada inovasi yang harus dilakukan lebih lanjut? Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Bitono. Jadi memang kalau mau mengukur dari kinerja sebuah instansi dalam hal ini adalah Bapenda Provinsi Jawa Timur, bahwa data yang menjadi parameter pertama ya. Nah kita melihat dari tahun ke tahun memang target pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari sektor pajak itu di Bapenda itu dari tahun ke tahun selalu mencapai target ya. Artinya mencapai target itu di atas 100% malahan. Nah, maka parameter inilah yang menjadi ukuran bagi kita dalam rangka untuk memberikan penilaian. Nah, oleh karenanya ketika kemudian misalnya bagaimana kinerja daripada Bapenda Provinsi Jawa Timur, ini saya mengapresiasi. Meskipun tantangannya juga tidak mudah. Kenapa demikian? Karena sebentar lagi atau hampir 4 bulan lagi, 1 Januari 2025, kita akan menghadapi tantangan Undang-Undang Implementasi Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana memang pembagian hasil yang diperoleh dari sektor pajak kendaraan bermotor itu yang saat sekarang ini komposisinya itu 70% ke provinsi, 30% ke kabupaten kota. Nah ini dibalik. Artinya dibalik itu 64-36 untuk provinsi. Nah ini tantangan-tantangan inilah yang kemudian akhirnya saya melihat bahwa ketika hasil turun kita mendengar, melihat, menyaksikan secara langsung bagaimana kemudian setiap wilayah UPT PPD Bapenda itu se-Jawa Timur itu memiliki strategi-strategi dan terobosan-terobosan yang cukup cemerlang menurut kami itu. Kenapa demikian? Karena mereka barangkali menyesuaikan dengan kearifan lokal. Nah, tagline-tagline yang kemudian diberikan, dibuat begitu ya, itu akhirnya membuat ketertarikan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kolaborasi dan sinergitas dari berbagai elemen yang ada. Artinya dengan kepolisian, kemudian dengan jasa marga, terus kemudian dengan jasa raharja, lalu kemudian dengan
dengan Bank Jatim begitu ya. Artinya banyak sektor ini yang kemudian dilibatkan untuk bagaimana kemudian betul-betul mengoptimalkan kinerja dari Bapenda dalam rangka pemungutan kepada wajib pajak. Belum lagi strategi-strategi pemutihan yang kemudian dilakukan oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur. Jadi saya kira bahwa kita ketahui tantangan ke depan ini juga harus sudah dipersiapkan. Nah, kami melihat bahwa Bapenda Provinsi Jawa Timur ini sudah melakukan hal itu. Bahwa ketika kemudian penerapan ini, oke lah memang ada option yang akan dilakukan begitu ya. Itu bagian dari salah satu strategi untuk menutupi pereduksian daripada fiskal Provinsi Jawa Timur. Nah, hal-hal yang begini yang kemudian kita harus support terus dan terutama kita akan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, ya khususnya melalui media-media seperti podcast ini. Ini kan juga menjadi tanggung jawab kami karena Pak Pitono, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu akhirnya mengatur bagaimana pemerintahan itu bukan hanya eksekutif, tapi juga dengan legislatif. Maka oleh karenanya ini tugas bersama bagaimana kemudian kekuatan fiskal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu betul-betul bisa memberikan memberikan ini ya pengisian lah ya, pengisian kepada jalannya roda pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Ini tanggung jawab bersama karena amanah dari undang-undang tersebut. Oleh karenanya saya kira kita harus terus bersinergi. Kemitraan ini harus terus dibangun, saling mengisi, saling menguatkan, sehingga kemudian akhirnya target-target yang sudah ingin dicapai betul-betul bisa terrealisasi. Begitu Pak Pitono. Oke, terima kasih Gus. Saya pikir pemikirannya harus ditindaklanjuti oleh eksekutif ke depan. Selanjutnya kepada Pak Suyatni. Ini Pak Suyatni di Samsat Ponorogo ini punya satu inovasi ya berupa aplikasi yang bernama Pak Samson ya. Singkatannya Pusat Informasi Publik Samsat Ponorogo. Nah, di dalam aplikasi ini memberikan berbagai informasi tentang definisi, cara pembayaran, titiknya di mana saja dan lain sebagainya. Menurut panjenengan untuk karakteristik wilayah Ponorogo dan sekitarnya, apakah pendekatan ini sudah cukup tepat atau punya pendapat yang lain? Kami persilakan. Baik, untuk tujuan itu kan sebagian segmen, tidak semua segmen di Ponorogo pendekatannya seperti itu, tapi ada segmen memang yang harus dilakukan cara seperti itu. Dari sisi itu ya sudah benar. Nah, pendekatan kepada segmen tertentu itu dengan inovasi-inovasi itu. Tapi secara umum yang mau saya katakan adalah bahwa macam-macam inovasi itu haruslah berujung kepada mudah, cepat pelayanan kepada masyarakat. Masalahnya sekarang di Bapenda ini ada beberapa institusi, bukan hanya dari Bapenda. Kadang-kadang dalam hal teknis, dalam rangka menafsirkan aturan, masih ada semacam perbedaan yang belum selaras. Contoh kecilnya begini, saat kita membayar lewat e-channel itu sudah enggak lagi ditanya, KTP-mu mana? Ya paling sekadar ngisi toh, ngisi data KTP. Tapi begitu di kantor konvensional begini masih ada. Itu yang ditanya KTP aslinya mana? Kakaknya ya. KTP, yang ini KTP asli mana? KTP-nya mana? Ini kayaknya sederhana tapi persoalan besar karena juga sebagian masyarakat kita, masyarakat Jatim ini kan kerja di luar Jawa Timur. Ya. Supaya pajak tidak telat nyuruh anaknya tolong bayarkan begini. Yang belum tahu dengan e-channel datangnya ke Samsat. Kalau Samsat masih tanya pajak tahunan KTP-mu mana? Ini ya ketinggalan inovasi yang macam yang lain-lain itu menjadi tidak utuh lagi, tidak menarik lagi gitu. Hal-hal seperti ini perlu masih dibenahi di kantor-kantor konvensional, termasuk semacam revolusi lah kultur pelayanan kita, bagaimana bisa seperti perusahaan-perusahaan bank. Pak, Bu, selamat pagi, apa yang bisa kami bantu? Itu semacam itulah. Kalau perlu nanti ada pendampingan ke John Robert Power misalnya yang gitu cara-cara bersikap seperti itu kan itu lebih baik lagi suasana pelayanan di kantor ini. Ya. Oh iya. Kira-kira itu bagian diskusinya. Terima kasih Pak. Ya. Intinya berbagai inovasi perlu terus dilakukan sesuai segmennya ya. Oke. Baik, selanjutnya kepada Gus Fauzan Fuadi.
Eh, Gini Gus, pajak dan retribusi kita itu kontribusinya cukup besar, yaitu 83,24% terhadap PAD, ya, luar biasa, dan 55,46% terhadap pendapatan daerah. Nah, jika melihat potensi dan pencapaian ini, menurut panjenengan, apakah ini sudah di titik optimal atau perlu hal-hal lain yang dilakukan Jawa Timur? Kami persilakan. Sudah pasti persentase angka 83, sekian Ya. persen tadi itu adalah data sebelum berlakunya Undang-Undang HKBD yang baru kan? Ya. Karena ini baru masuk tahun Ya, angka 2025 2023 yang akan ini. datang. Itu sudah pasti nanti angkanya akan semakin turun. Sehingga pesan yang menurut saya lebih penting adalah cobalah mulai difikirkan alternatif-alternatif pendapatan yang lain di luar yang selama ini jadi primadona kita, agar kemudian dia juga ikut berkontribusi menambah pendapatan di provinsi. Kalau dari aspek teknis, dari aspek perlunya kita memasifkan sosialisasi kepada masyarakat, tapi yang namanya pendapatan dari kendaraan bermotor, belum atau sesudah berlakunya Undang-Undang AKBD 22 itu, saya kira ya ini kan potensinya sudah jelas. Tinggal misalnya soal mekanisme sosialisasi agar orang mulai ngeh bahwa bayar itu tidak harus datang ke Samsat, tapi cukup duduk diam tiduran di rumah bisa selesai kewajiban kita membayar kita sebagai wajib pajak. Kan inovasi juga sudah macam-macam. Ya. Saya kira kalau tadi disinggung soal Samson yang di Trenggalek kemarin juga ada istilah yang Madiun ikonik Bluter juga. namanya. Di Madiun Bluter ya. Bluter, Ini di tempat-tempat lain Ya. punya istilah-istilah sendiri yang saya kira itu bagian dari kreativitas yang pasti mungkin tidak bisa seketika di waktu dan tahun yang sama pada saat inovasi itu muncul kemudian mendatangkan hasil yang optimal, karena ini kan juga berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi sosialisasi itu juga menjadi penting dan pasti pada gilirannya akan memaksimalkan seiring dengan waktu itu target-target pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau kendaraan bermotor itu. Ya, mas saya yang lebih penting adalah pesannya adalah memikirkan aspek lain itu. Saya kira Jawa Timur ini kan potensinya luar biasa. Berbicara perkebunan saja, betapa aset yang kita punya itu cenderung lebih banyak tidak optimal walaupun dia digarap, tetapi tidak optimal memberi dividen kepada pendapatan karena memang lahan sekian hektar, kemudian sumbangsinya ketika masa panen, masa buah. Bicara perkebunan ini, ambil contoh di Gresik itu ada lahannya lumayan luas, ditanami buah naga, pohon mangga. Selain tentu saja juga soal manajemen ya, soal penugasan yang nunggu di situ, kemudian penjualan dan seterusnya itu juga saya kira perlu penanganan belum yang lebih optimal ya, serius. belum dikelola secara optimal. Dan ini Jawa Timur banyak itu aset yang model-model gitu. Baik, terima kasih Gus Fauzan Fuadi. Berbicara tentang alternatif sumber pendapatan lain, Bapak dan Ibu, masyarakat Jawa Timur, tentu Jawa Timur gudangnya ya, karena secara ekonomi sektornya sangat potensial dan secara sumber daya manusia juga relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Jawa Timur. Selanjutnya kami mohon pendapat dari Gus Mama. Di Komisi C yang membidangi keuangan, salah satunya memiliki kewenangan untuk pengembangan BUMD. Kalau tidak salah kita memiliki 10 BUMD ya, 10 BUMD dengan tingkat kesehatan macam-macam yang saya tahu Bank Jatim dan Bank BPR yang cukup bagus. Nah menurut panjenengan, apa peran dari BUMD kita itu sudah cukup optimal dalam mendukung kolaborasi penarikan pajak ataupun mendukung perekonomian yang lain? Gimana pendapatnya Gus? Tentunya kan tidak semuanya bermain di pajak ya, tapi kalau kita bicara tentang PAD secara global, memang sebenarnya potensinya masih luar biasa besar. Karena logika sederhananya kan begini, perbankan yang hari ini menjadi penopang BUMD kita yang namanya Bank Jatim sama BPR ini kan sebenarnya juga hanya penopang dari sektor industri dan sektor bisnis-bisnis yang lain. Sedangkan kita juga bermain sebenarnya di bisnis-bisnis itu sendiri. Cuma kan kemudian yang menjadi pertanyaan, sektor yang hanya menjadi penopang ini kenapa menjadi justru penyumbang PAD terbesar, sedangkan sektor realnya justru tidak menjadi penyumbang PAD yang besar atau malah bermasalah dalam sisi
kesehatan dan seterusnya. Tentunya ini potensinya masih luar biasa besar, Mas, karena Jawa Timur ini BUMD kita ini bermain nyaris di banyak lini dan semuanya bermain di lini-lini utama yang itu dengan kekuatan aset yang dimiliki oleh Jawa Timur sebenarnya ruang untuk bermain itu masih luas sekali. Tadi yang disampaikan Gus Fauzan itu juga luar biasa, ada banyak lahan tidur yang bisa dipakai. Itu pun yang hari ini sudah digarap pun itu masih bisa dioptimalisasi lagi dengan pengembangan budidaya tanaman yang atau tempat, misalnya kalau tempat kosong itu bisa dijadikan lahan apa misalnya atau diswakelolakan dengan pihak ketiga. Itu kita masih belum bicara tentang optimalisasinya lagi. Ini masih pemanfaatannya saja hari ini masih banyak yang Belum 100% ya, lah ya. betul, masih banyak ruang kosong. Apalagi kalau ada optimalisasi, misalnya sudah bisa ditanami apa, terus kemudian ditumpang sarikan dengan apa. Ini kan next step-nya kemudian. Pak Ngapunten Gus, saya stop. Pernahkah ini disampaikan kepada eksekutif bahwa ini loh masih banyak sektoral, data-data sektoral yang belum termanfaatkan optimal? Jadi kalau kita bicara tentang pernah, apakah pernah? Tentunya pernah. Cuma tentang lagi-lagi ini kan tentang policy ya. Ya, Ketika kita bicara tentang pemanfaatan ruang yang melebihi dari ruang mereka, ini kita harus bicara tentang policy, dan policy itu tentunya bukan hanya 1-2 orang yang harus kita ajak bicara gitu. baik. Jadi jangan buru-buru bicara kenaikan tarif ya, pajak untuk intensifikasi penutupan itu, tapi bisa dilihat sektor lain ya yang masih belum dioptimalkan. Banyak sekali sebenarnya, Mas. Oke. Baik, terima kasih Gus. Selanjutnya pada Mas Heri Setiawan. Gini Mas Heri, jangan sampai kita hanya bicara di sisi penggalian pendapatan, ya. Tetapi harus balance karena dalam circle of policy itu ketika satu sisi berjalan baik, sisi yang lain harus imbang. Sisi yang lain itu apa? Berarti ketika masyarakat sudah memberikan sumbangan kepada pemerintah berupa retribusi dan pajak, masyarakat harus dapat sesuatu nih. Nah, menurut panjenengan, apakah policy kemudian kebijakan pemerintah ini sudah sebanding dengan upaya pemungutan pajak yang dilakukan? Kami persilakan. Iya, terima kasih Mas Pitono. Selama ini Pemprov Jatim juga memberikan fasilitas yang luar biasa pada masyarakat Jawa Timur, seperti sekolah gratis di tingkat SMA, SMK, kemudian infrastruktur juga jalan, rumah sakit, biaya rumah sakit gratis. Itu kan merupakan salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk masyarakat. Itu. Dan perlu patut digarisbawahi ya, sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat akan pentingnya pajak. Ketika wajib pajak ini membayar pajaknya, akses manfaat yang didapat oleh masyarakat itu apa, itu harus tersampaikan, mungkin itu. Jadi selama ini dianggap sudah cukup baik lah ya, seimbang antara intensitas penarikan pajak dengan polusi yang diberikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Mas Heri Setiawan, Bapak dan Ibu, masyarakat Jawa Timur. Demikian tadi pendapat yang telah disampaikan oleh anggota Dewan kita yang terhormat. Dari situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa anggota Dewan kita ini sangat berjuang untuk rakyatnya. Buktinya apa? Pada saat ada upaya untuk peningkatan beban kepada masyarakat dalam bentuk penaikan tarif, beliau tidak ada yang setuju. Oleh karena itu, mari kita doakan para anggota Dewan kita ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam bertugas. Oleh karena itu, terima kasih Pak Gus Halim, kemudian Pak Yatni, Mas Fauzan, Gus Mama, dan Pak Heri. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.